Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saat ini saya lihat wajah-wajah yang hadir adalah wajah-wajah yang diberkati, wajah-wajah yang senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu juga bagi saudara seiman yang ikut ibadah hari ini lewat online maupun yang nanti akan nonton video ini. Biarlah setiap hidup kita senantiasa semakin hari semakin dibangun di dalam Tuhan, di mana hidup kita terus bertumbuh dewasa dalam pengenalan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan di mana tema kita hari ini yaitu jaminan Tuhan bagi orang percaya. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ini adalah jaminan Tuhan bagi setiap hidup saya dan saudara, di mana dalam memenuhi kebutuhan hidup ada janji Tuhan yang nyata bagi setiap pribadi saya dan saudara. Di mana ditekankan di ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dampak dari dimana kita memprioritaskan hidup kita, dimana setiap pribadi kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran firman, di mana setiap hidup kita di masa-masa saat ini orang banyak menjerit, orang banyak mengeluh mengenai apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai. Karena kebutuhan manusia senantiasa memfokuskan kepada apa yang sesaat, yaitu memenuhi kebutuhan perut yang sejengkal ini. Sehingga banyak orang melupakan apa yang prioritas dalam hidup ini, di mana setiap pribadinya harus mendahulukan mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Memang bagi banyak orang 2020 ini adalah tahun yang berat, tahun yang sulit, di mana setiap sendi-sendi kehidupan mengalami perubahan,
mengalami pergeseran, bahkan banyak orang tidak bisa menghadapi, melewati tahun 2020 ini. Karena begitu susahnya, begitu sukarnya, begitu menjadi beban yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi ada satu hal di mana firman Tuhan tadi katakan dan jelaskan bagaimana jaminan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara ketika hidup saya dan saudara memprioritaskan mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka yang lainnya ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang dicari oleh manusia umumnya, yaitu mengenai apa yang dimakan, apa yang dipakai. Ini yang perlu kita pahami dalam hidup ini, bahwa setiap pribadi kita harus memahami, harus memprioritaskan cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka yang lainnya ditambahkan. Haleluya. Ini yang adalah hal yang luar biasa, hal yang menakjubkan, hal yang spektakuler, di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak akan pernah melupakan setiap hidup saya dan saudara. Dia senantiasa memelihara hidup saya dan saudara. Dia senantiasa tetap ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kita, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Immanuel dalam setiap hidup kita. Haleluya. Inilah mengapa Tuhan ingatkan setiap pribadi saya dan saudara, tidak usah khawatir atas masa depan. Tidak usah khawatir tentang apa yang engkau akan makan. Tidak usah terlalu khawatir dengan apa yang kau pakai. Cukup bila dengan apa yang sudah engkau miliki, sehingga engkau tidak mengalami kekecewaan melihat orang lain miliki. Tapi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan telah berikan, yang engkau miliki saat ini, sehingga pikiran hati kita terjaga dari keluh kesah, dari kekecewaan, dari keputusasaan, karena melihat orang lain memiliki lebih dari apa yang kau miliki. Kenapa? Saya katakan kebutuhan hidup itu nggak mahal, tapi yang mahal itu adalah gengsi orang. Gengsi itu yang mahal. Makanya Tuhan ajar dalam setiap hidup kita lewat peristiwa yang saat ini terjadi, bagaimana setiap pribadi kita mensyukuri apa yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kalau ada lebih yang kita miliki, sehingga kita senantiasa Tuhan ajari untuk memperhatikan orang lain, di mana lewat hidup saudara Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, sehingga orang lain mengalami kasih Tuhan, orang lain melihat Tuhan dalam hidup saudara. Ini yang luar biasa. Haleluya. Saya katakan peristiwa yang terjadi saat ini senantiasa mengajar hidup kita untuk senantiasa berharap, percaya kepada Tuhan. Dan lewat peristiwa yang terjadi saat ini,
keegoisan, keangkuhan hidup kita yang selama ini Tuhan hancurkan. Sehingga kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur lewat peristiwa yang terjadi tahun ini. Sepanjang tahun ini Tuhan ajari setiap hidup saya dan saudara untuk senantiasa tetap berseru, berharap, percaya hanya kepada Dia. Haleluya. Jangan andalkan apa yang engkau miliki, tapi andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup. Karena Dialah yang memiliki napas hidup setiap pribadi kita. Sebab apa artinya hidup ini kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa. Karena apa yang kita miliki saat ini tidak akan kita bawa ke dalam liang lahat. Saya katakan mobil mewah saudara tidak saudara bawa dalam kuburan. Pakaian yang mewah, perhiasan mewah, jabatan saudara, kebanggaan di dunia ini tidak akan mempengaruhi kondisi saudara di dalam tanah. Saudara yang diciptakan dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi nggak perlu dalam hidup ini kita sombong nih. Nggak ada yang perlu kita banggakan selain hidup kita, di mana hidup kita senantiasa bangga memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita. Kita bangga menjadi anaknya, kita bangga dan bahagia kalau hidup kita menjadi kesukaannya. Kita bangga dan bahagia kalau nama saya dan saudara, saya katakan nama saya dan saudara ada dalam kitab kehidupan. Haleluya. Ini yang luar biasa. Amin. Saya mau membagikan suatu hal yang luar biasa hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan ajarkan setiap hidup kita, di mana saya dan saudara senantiasa berharap, percaya hanya kepadanya. Manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Selagi kita masih hidup, pasti memiliki yang namanya kebutuhan dan keinginan. Tetapi Tuhan memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. Yang menjadi pertanyaan dalam setiap pribadi kita, apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin kita akan berpikir kebutuhan dasar manusia itu Pak adalah makan. Kalau kita berpikir hanya soal makan dan makan, maaf, saya katakan apa bedanya dengan kita yang kaki dua, yang senantiasa mengorek-ngorek tanah di pagi hari? Apa bedanya dengan yang berkaki empat? Kalau kita hanya hidup soal itu saja. Tetapi saya katakan, kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah pengampunan dosa. Seperti tadi saya sudah sampaikan, apa artinya kita memperoleh, mendapatkan seisi dunia ini kalau nyawa kita melayang, kalau hidup kita tidak memperoleh pengampunan dosa? Apa artinya jikalau jabatan yang dibanggakan di dunia ini, kalau hidupnya tidak memperoleh pengampunan dari Tuhan? Dan keinginan manusia yang mendasar adalah di mana hidup manusia itu
ingin hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Saya katakan hidup, keinginan kita orang percaya adalah kita hidup dalam kekekalan bersama Kristus. Ini yang perlu kita harus luruskan dalam hidup iman kekristenan kita. Bahwa keinginan saya dan saudara adalah hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Sama halnya, salah satu contoh dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-6. Bagaimana keinginan Nikodemus. Pertama, dia percaya kepada Kristus. Kedua, dia ingin dipenuhi Roh Kudus. Karena dia harus lahir baru. Dilahirkan di dalam roh. Dan dikatakan juga dia ingin bertobat. Inilah yang saya katakan. Ketika keinginan kita, cara pikir kita diubah. Bagaimana kita berpikir, keinginan hidup kita saat ini. Supaya untuk mencapai kepada hal kekekalan. Yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena keinginan manusia tidak pernah rasa puas kalau hidupnya tidak dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena banyaknya keinginan manusia yang dikuasai oleh keinginan daging itu, maka dia senantiasa akan berusaha bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan itu. Sehingga dikatakan tadi melahirkan dosa, dan apabila itu matang, dan ia akan melahirkan maut. Karena memenuhi perut sejengkal, banyak orang dengan berbagai cara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, banyak kita dengar dari berita maupun kita nonton berita, baik itu media elektronik, cetak, maupun kita baca dan nonton di aplikasi media sosial. Banyak orang menipu dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup. Ini yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Karena keinginan itu, makanya salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Anak Tuhan, keinginannya senantiasa dikontrol oleh Roh Kudus. Terkontrol dalam kebenaran firman. Yang saya ingin bagikan hari ini,
jaminan Tuhan bagi setiap orang percaya. Yang pertama, kalau kita baca ayat pokok kita dikatakan begini. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang pertama, jaminan Tuhan bagi kita adalah memperoleh pengampunan. Karena kalau kita baca baik-baik tadi di ayat 31-32, itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, karena mereka hidup dalam dosa, senantiasa hanya memuaskan keinginan daging, keinginan sesat. Tetapi setiap hidup saya dan saudara, jaminan Tuhan memperoleh pengampunan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 28, saya akan baca buat kita semua. Matius pasal yang ke-26 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Ini ayat sering kita dengar di saat kita mengikuti perjamuan kudus. Tapi Bapak, Ibu, Saudara mengertikah dan memahami tentang ayat ini? Ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita telah diampuni lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana darahnya telah tercurah bagi saya, bagi saudara, bagi seisi dunia ini. Saya katakan, hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Hanya di dalam Dialah ada pengampunan. Tidak ada ilah lain seperti Dia. Orang mau berkorban kepada orang yang baik pada dirinya itu banyak. Tapi bagaimana Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, menanggung setiap beban yang begitu berat, dosa seisi dunia. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib. Kita sebentar lagi akan mengingat kelahiran Kristus. Peristiwa yang luar biasa. Di balik kelahiran Yesus, kita juga mengingat betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara. Yang seharusnya saya dan saudara yang dihukum. Ini peristiwa yang luar biasa. Kelahiran Sang Juru Selamat. Haleluya. Yang kedua, jaminan Tuhan bagi kehidupan setiap orang percaya adalah hidup saya dan saudara dipulihkan.
Setelah saya dan saudara diampuni, maka hidup saya dan saudara Tuhan pulihkan. Supaya apa? Supaya mengalami namanya kelimpahan tadi di ayat 33. Ada prioritas dulu. Ada yang terlebih dahulu. Ya harus kita kerjakan. Ya harus terjadi dalam diri saya dan saudara. Hidup kita dipulihkan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 katakan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya hidup kita diperbarui, cara pikir kita diperbarui. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, apalagi di masa tahun ini, cara pikir kita diperbarui. Yang dulu senantiasa sombong angkuh atas segala apa yang kita miliki, Tuhan perbarui cara pikir kita. Sehingga tunduk kepada otoritas Tuhan. Tunduk pada kuasa Tuhan. Sehingga kita berkata, aku bukanlah aku yang dulu, tapi hidupku yang sekarang adalah hidup yang diperbarui di dalam Kristus. Hidup yang senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Pikiran kita harus diperbarui supaya setiap hidup kita tidak meragukan, tidak membimbang atas apa yang Tuhan janjikan, Tuhan firmankan dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak ragu-ragu lagi mengiring Dia, walau apapun yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Walau apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap berkata, God is good all the time. Tuhan baik dalam setiap waktu dalam hidup kita. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Tuhan baik. Saya akan katakan sekali lagi, Tuhan sungguh-sungguh amat baik bagi saya dan saudara. Dia tahu kelemahan saya dan saudara. Dia tahu kesusahan saya dan saudara. Dia tahu kesakitan saya dan saudara. Karena dia juga telah mengalami di saat dia menjadi manusia. Dia tahu apa yang saya dan saudara alami. Dia tahu. Haleluya. Tuhan mau. Saya katakan Tuhan mau saya dan saudara datang kepadanya. Seperti anak datang ke hadapan Bapa dan berkata, Bapa, ini aku. Tuhan rindu. Saya katakan Tuhan rindu setiap pribadi kita senantiasa intim dengan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Saya katakan Tuhan rindu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang lewat peristiwa ini mengalami keraguan, kebimbangan atas janji Tuhan dalam hidupmu. Saya mau berkata, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tuhan tahu beban hidupmu. Haleluya. Mungkin engkau yang saat ini lagi putus harapan. Saya katakan di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada jaminan. Dia rindu, Dia mau engkau datang seperti seorang anak yang datang kepada Bapa dengan hati sebagai anak yang berseru, Bapa, ini aku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan mau
Saya katakan Tuhan mau. Tuhan sedang menanti engkau. Tuhan sedang menanti engkau untuk datang kepadanya. Di saat engkau berserah, di saat engkau berseru, ya Aba, ya Bapa, maka engkau akan melihat tangannya yang penuh kuasa menolong engkau. Tangan yang penuh kasih itu akan mengangkat engkau. Tangan yang penuh kasih itu akan senantiasa memeluk engkau dan berkata, engkau anakku. Haleluya. Kita harus dipulihkan. Sebelum kita Tuhan pakai memulihkan orang lain, kita terlebih dulu dipulihkan. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya katakan sekali lagi, bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir ibadah saat ini, maupun yang nonton channel ini, yang ibadah bersama-sama lewat online, maupun yang nonton video ini, saya katakan Tuhan rindu engkau. Tuhan menantikan engkau. Haleluya. Tangannya terbuka buat engkau. Seperti Bapa yang merindukan anaknya, Dia rindu akan engkau. Haleluya. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Dia ingin menyembuhkan sakitmu. Dia akan memulihkan ekonomimu. Dia akan mengangkat engkau. Sebab Dialah Tuhan yang penuh kasih. Haleluya. Oh, Rabasyika. Haleluya. Selanjutnya, jaminan Tuhan bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, kelimpahan. Setelah hidup kita diampuni, setelah hidup kita dipulihkan, maka dikatakan kelimpahan menjadi bagian saya dan saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10. Ini sering kali kita dengar dalam setiap perjalanan kekristenan kita. Injil Yohanes 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Saya akan bacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis datang hanya kerjanya mencuri damai sejahtera dalam hati pikiran saudara. Karena melihat kondisi ini, karena engkau tidak percaya, karena engkau tidak berharap kepadanya, karena engkau mengandalkan apa yang kau miliki, mungkin kau mengandalkan relasimu, engkau kecewa. Dan ayat ini mengingatkan, Yesus datang. Yesus datang dalam kehidupan saudara untuk memberi hidup, memberi gairah, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi sukacita, sehingga engkau akan berkata, merdeka, merdeka, lepas dari segala beban hidup. Engkau dibebaskan, dimerdekakan dari keterikatan
Saya katakan peristiwa yang terjadi ini bukan karena secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah luar biasa bagi hidup setiap orang percaya, sehingga ia melihat dengan kacamata rohani. Ini waktunya, ini masanya, di mana gereja Tuhan dipulihkan. Di saat gereja Tuhan dipulihkan, bersahati, berseru kepadanya, maka berkat segala bangsa, kekayaan domba-domba Kedar Nebayot akan mengalir ke rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan itu? Saya dan saudara. Karena hidup saya dan saudara adalah baitnya Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara adalah gereja. Saya dan saudara adalah baitnya Tuhan. Tuhan perintahkan berkat orang-orang fasik mengalir ke rumah Tuhan. Haleluya. Saya tidak bicara tentang bangunan fisik, tapi saya mau katakan gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Saya katakan sekali lagi, gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Karena tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, saya dan saudara sesungguhnya adalah gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah bait Tuhan. Berkat orang-orang fasik, berkat kekayaan domba Kedar Nebayot, berkat kekayaan segala bangsa mengalir dalam nama Yesus dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena setiap hidup kita adalah baitnya Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat. Ini dahsyat. Karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang sama-sama kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Adalah Tuhan yang maha kaya, yang ajaib, yang dahsyat, yang perkasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bagi saya dan saudara adalah suatu yang mustahil. Tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara, dan Tuhan yang bekerja dalam hidup saya dan saudara, segala perkara dapat kutanggung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat. Haleluya. Saya katakan ini dahsyat. Dan kita akan melihat di tahun 2021. Orang yang menangkap isi hati Tuhan. Orang yang mengalami terlebih dahulu yang namanya prioritas hidup dalam kekristenan. Di mana cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, di mana hidup kita diampuni, hidup kita dipulihkan. Maka di tahun 2021, ketika kita tahun 2020 ini mengalami hal hidup diampuni, hidup dipulihkan, di mana kita memprioritaskan hidup adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan melihat dan menikmati di tahun 2021 yang namanya kelimpahan. Kelimpahan bukan bicara hanya soal materi. Kelimpahan bukan hanya bicara tentang hal-hal duniawi. Tapi kita akan melihat namanya kelimpahan juga di dalam rohani, di mana hidup saya dan saudara Tuhan akan naik. Tuhan percayakan hal-hal yang mulia dalam hidup saya dan saudara. Tuhan percayakan perkara-perkara yang dahsyat, yang mulia. Haleluya. Ini yang dahsyat.
Kalau hanya pikiran kita hanya adalah hal makan, minum, apa bedanya saya dan saudara? Sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti di ayat 31 dan 32 katakan tadi. Apa bedanya? Kita nggak ada bedanya. Kalau hanya soal prioritas hidup, makan dan minum. Bahkan lebih tajam lagi saya katakan, nggak ada ubahnya seperti yang kaki dua mengorek-ngorek di pagi hari dan kaki empat. Gak ada bedanya. Tapi perbedaan hidup saya dan saudara adalah di saat hidup kita mengerti, memahami yang namanya prioritas dalam kekristenan itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Tuhan pertambahkan, Tuhan limpahkan. Haleluya. Itu kapan bisa terjadi? Apabila kita melakukan hal yang sebelumnya, maka kita mengalami kelimpahan. Amin. Oh, dasar. Saya bersuka cita. Oh, habis roh saya ini berkobar-kobar mendapatkan hal yang luar biasanya. Oh, haleluya. Janji Tuhan itu dahsyat. Saya katakan janji Tuhan itu dahsyat buat saya dan saudara. Selanjutnya yang keempat. Janji Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Di mana jaminan Tuhan buat saya dan saudara. Yang keempat. Hidup bersama Kristus dalam kekekalan. Ini dia. Hidup bersama Kristus dalam kekekalan. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-3. Ini ucapan Yesus buat saya dan saudara juga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaan dalam hidup kita yang bisa menentukan orang masuk rumah itu siapa? Pasti pemilik rumah. Yesus pemilik surga. Orang yang bersama-sama dia pasti, saya katakan pasti ada bersama dia. Haleluya. Rugi, saya katakan rugi buat saudara-saudara yang tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Rugi saudara. Kenapa? Karena mengikut yang tidak pasti. Saya katakan ikutlah ya hal-hal yang pasti. Jangan ikut hal yang tidak pasti. Di dalam Yesus ada kepastian. Saya katakan di dalam Yesus ada kepastian. Kepastiannya adalah Dia pergi menyediakan tempat buat saya dan saudara, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Jadi tidak perlu lagi dalam kekristenan itu, saya katakan di dalam kekristenan itu tidak perlu yang namanya berdoa buat Tuhan Yesus supaya memperoleh tempat yang layak. Tapi kita berdoa
adalah supaya semua orang hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Itulah doa orang percaya. Karena Yesus berdoa supaya seisi dunia ini diselamatkan. Amin. Jadi bagi saudara yang meninggalkan Yesus, menjual iman kepada ilah lain, saya katakan alangkah malangnya nasibmu, bos. Saya katakan alangkah malangnya nasibmu. Karena engkau hidup tidak dalam kepastian. Tidak ada jaminan. Inilah jaminan Tuhan buat saya dan saudara. Dia mau setiap orang percaya kepadanya diselamatkan dan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Di mana Yesus berada, di situ saya juga berada. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, dahsyat Tuhan, ajaib. Di mana Tuhan berada, di situ saya dan saudara berada. Amin. Ini yang penting dalam hidup ini. Hidup kita saat ini, yang sekarang ini, menentukan untuk hidup dalam kekekalan. Kalau hidup sekarang ini engkau pergunakan untuk hal-hal duniawi, maka untuk dalam kekekalan, kemana engkau berada? Tapi jaminan Tuhan, jikalau hidup saya dan saudara mempergunakan hidup yang sesaat ini untuk menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya, maka hidup saya dan saudara ada bersama-sama dengan Dia. Percaya kepada Yesus Kristus. Buat Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin nonton channel ini, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau selamat. Karena Dialah pemilik sorga. Saya katakan Dialah pemilik sorga. Dia yang menentukan siapa yang masuk. Dia pemilik sorga. Saya katakan. Makanya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah syarat hidup berkelimpahan. Kembali yang tadi, di poin ketiga. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah syarat untuk hidup kelimpahan. Karena Yesus Kristus memberi jaminan keselamatan yang eksklusif bagi saya dan saudara. Pertama, Dia menjamin hidup saya dan saudara untuk saat ini. Dan kedua, Dia menjamin hidup saya dan saudara pada masa yang akan datang dalam kekekalan. Oh, dahsyat. Tidak ada di dalam ilah lain. Yesus Kristus memberi jaminan perlindungan, providensia, dan kecukupan makanan bagi saya dan saudara. Oh, ini hebat, dahsyat. Saya katakan inilah luar biasanya di saat kita
di saat saya dan saudara menerima Dia sebagai juru selamat. Amin. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan dikasihi Tuhan, biarlah hidup saya dan saudara adalah orang-orang yang menikmati kelimpahan itu. Amin. Dan jangan lupa, kita harus mengerti